Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu kembali hari ini hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula seluruh wali murid, encang-encing babi juga dalam keadaan sehat walafiat. Diberikan rezeki yang banyak, dimudahkan, ya, rizkinya didekatkan, rizkinya yang jauh didekatkan, yang dari atas diturunkan, ya, rizki yang halal, thayyibah, barokah, amin ya robbal alamin. Anak-anakku, ya, anak bapak, ya, silakan buka buku tema 5-nya, ya, pembelajaran 1, subtema 1, pembelajaran 2. Kalau kemarin bapak telah memberikan materi tentang kerajaan yang ada di negara kita. Jadi sebelum negara kita terbentuk seperti sekarang, bahwa di negara kita dulu terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan, ya, ada kerajaan besar, ada kerajaan kecil. Nah, dari kerajaan-kerajaan itu ada kerajaan Islam, ada kerajaan Hindu, ada kerajaan Buddha. Nah, dan Bapak memberikan tugas sama kalian adalah mencari tahu, ya, salah satu, ya, cari salah satu kerajaan, kamu tulis, ya. Setelah kamu tulis kerajaan, sejarahnya, lalu buatlah pertanyaan. Diawali dengan kalimat tanya, siapa, di mana, kapan, ya, berapa, dan seterusnya. Ya. Nah, baik, hari ini kita mempelajari tentang simbol Pancasila yang keempat, yaitu kepala banteng. Kenapa sih lambang Pancasila yang keempat kepala banteng, bukan kepala kerbau, kepala sapi, kepala gajah, ya? Kenapa kepala banteng? Nah, Bapak yakin kamu tahu deh, binatang yang paling kuat itu adalah banteng. Apa hubungannya? Nah, negara kita yang dijajah itu selama 350 tahun, ya, bayangkan, tidak sebentar, bukan seminggu, bukan 2 minggu, bukan 1 tahun, 350 tahun kita dijajah. Berapa nyawa yang meninggal? Korban harta, korban nyawa, segala korban dikorbankan untuk negara Indonesia. Alhamdulillah negara kita dapat merdeka hanya dengan modalkan bambu runcing. Dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, negara kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya. Itulah makanya banteng sebagai lambang sila keempat Pancasila. Nah, anak-anakku sekalian, lalu tugas apa hari ini adalah tuliskan makna dari simbol tersebut. Tadi Bapak udah jelaskan bagaimana hubungan makna sila keempat dengan simbolnya, ya. Udah jelaskan tadi. Lalu sekarang Budi marah dan membentak Amir yang secara tidak sengaja menginjak kakinya. Apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Kamu jelaskan, ya. Lanjut. Nah, Lani sudah berencana untuk pergi ke rumah neneknya, tetapi hari ini kelompok tari Nani mendapat undangan dari Pak Lurah untuk menari dalam rangka perayaan memperingati kemerdekaan RI. Lalu Lani menunda pemberangkatannya ke rumah nenek. Nah, bagaimana, ya, sikap Lani dalam mendahulukan kepentingan bersama, ya? Nah, silakan. Kemudian kita belajar tentang ini lagu Maju Tak Gentar. Bapak yakin deh kamu semuanya pada hafal. Silakan nyanyikan lagu Maju Tak Gentar, ya. Lalu kirimkan videonya, ya. Lagu Maju Tak Gentar, pakai musik, ya, lagunya, ya. Pakai musik, Maju Tak Gentar pakai musik, kirimkan. Setelah itu kita belajar tentang garis. Nah, banyak garis yang kamu lihat, ya. Yang kamu tahu adalah garis, Pak, itu ada 2, garis lurus sama garis melengkung.
Ya, padahal garis itu pada dasarnya dua, horizontal dan vertikal. Sekali lagi, garis pada umumnya terbagi dua, vertikal dan horizontal. Kalau vertikal itu garis dari bawah ke atas, namanya vertikal. Nah, dari samping ke samping namanya horizontal. Nah, itu. Nah, dari dua tersebut, maka dibagi-bagi lagi menjadi tiga garis. Ada garis lurus, ya, ada garis lurus, ada sinar garis, dan ada segmen garis. Apa sih bedanya garis lurus, sinar garis, dan segmen garis? Nah, kalau garis lurus itu garis yang tidak ada ujungnya, ya, garis yang tidak ada ujungnya, itu namanya garis lurus. Nah, sinar garis, garis yang ada ujungnya, selesai sampai di situ. Misalnya jalan tol, ya, misal jalan tol dianggap garis, itu dari pintu tol masuk sampai pintu tol keluar, itu namanya sinar garis, ada ujungnya, ya. Nah, sementara segmen garis adalah garis yang kedua-duanya buntu, tidak ada jalan keluar, ya. Nah, itu namanya segmen garis-garis yang buntu, baik nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Jadi di titik awal, titik akhir namanya. Jadi buat garis dulu. Nah, di awal kasih titik, di akhir kasih titik, namanya segmen garis. Kalau sinar garis, di awalnya jangan kasih titik, di ujungnya kasih tanda panah, itu namanya sinar garis. Kalau garis lurus, kedua-duanya tidak ada panah, ya, dan titiknya itu jangan ujung dengan ujung, itu namanya garis lurus. Nah, anak-anakku sekalian, silakan kamu cari. Nah, ini contoh garis lurus ke atas, namanya garis horizontal. Ya, nah itu. Rel kereta api namanya garis apa itu? Horizontal apa vertikal? Nah, rel kereta api itu namanya garis vertikal, ya. Dari samping kanan ke samping kiri dan sebaliknya. Apakah disebut garis lurus? Bisa, ya, karena dia lurus. Ya, dia lurus, garis lurus. Nah, anak-anakku sekalian, kamu cari, tulis contoh yang ada di lingkungan kita, yaitu garis lurus, ya, tadi, lalu segmen garis, yang terakhir adalah apa tadi? Garis sinar garis, ya. Jadi cari contoh dalam kehidupan sehari-hari, segmen garis, sinar garis, dan garis lurus. Masing-masing 3, ya. Masing-masing contohnya 3. Ya, itu tugas kamu pada hari ini, ya. Nah, terus kembali pada halaman ya, pada halaman berapa ini? Oh, ya. Jadi sampai di sini ya, cukup. Tugas kalian adalah mencari contoh-contoh garis yang ketiga tadi, masing-masing 3. Sampai ketemu di hari Rabu, ya. Bapak yakin semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan tugas, ya, dengan mudah, dengan baik, insya Allah. Akhir kalam, Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.